Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di dalam tabligh akbar ini adalah menjelaskan tentang moderasi Islam. Seluruh sudut pembahasan terkait dengan moderasi Islam berusaha untuk dipaparkan, walaupun hanya melingkup garis-garis besar dari pembahasan untuk menampakkan bagaimana indahnya Islam itu dan untuk memperjelas bagaimana hakikat Islam di dalam bingkai moderasi tersebut. Dan ini pembahasan yang sangat penting dan alhamdulillah telah kita dengarkan dari para asatidah, tokoh-tokoh agama kita, bagaimana pokok-pokok dari moderasi tersebut di berbagai bingkai pembahasan itu. Di tema saya ini terkait dengan pembahasan penerapan moderasi Islam atau bagaimana moderasi Islam itu mewarnai lingkup-lingkup kedetailan pemahaman agama sampai di pembahasan ilmu hadis. Itu akan tampak bagaimana sikap pertengahan, bagaimana akhlak, keadilan di dalam pembahasan-pembahasan di seputar ilmu-ilmu hadis. Sebagaimana di pembahasan pokok pendalilan terkait dengan 3 jenis ilmu: ilmu usul fikih, ilmu kaidah-kaidah fikih, al-qawaid al-fiqhiyah, dan ilmu maqasidus syariah, maksud atau hikmah dan rahasia pensyariatan. Ini juga 3 jenis ilmu. Siapa yang masuk di dalamnya dan melihat bagaimana pembahasan-pembahasan para ulama seputarnya, maka akan tampak jelas apa yang dimaksud dengan sikap pertengahan, sikap moderat di dalam beragama itu. Sebagaimana nanti juga ada pembahasan moderasi Islam itu dari lingkup ilmu-ilmu seputar Al-Quranul Karim di dalam memahaminya, mentadabburinya, dan mengkaji ayat-ayatnya. Sebagai pendahuluan di sini untuk masuk ke dalam pembahasan moderasi Islam dalam lingkup ilmu hadis, ingin saya bacakan 3 ayat Al-Quran. 3 ayat Al-Quran yang di dalamnya saya akan mengingatkan pokok-pokok, dasar-dasar, dan sendi-sendi moderasi Islam itu apa. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami menjadikan engkau, wahai Nabi Muhammad, sebagai umat, dan demikianlah kami jadikan kalian, wahai umat Islam. Ini pembicaraan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tapi masuk juga di dalamnya seluruh umat beliau. Dan demikianlah kami jadikan kalian, wahai umat Islam, sebagai ummatan wasata, sebagai umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas,
supaya kalian itu menjadi saksi-saksi terhadap manusia. Ya, pada hari kiamat itu luar biasa ya. Umat Islam itu yang menjadi saksi terhadap umat-umat yang lainnya. Dan sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau akan menjadi saksi terhadap kalian sendiri, wahai umat Islam. Ayat ini terdapat di dalamnya peringatan, penjelasan, dan kaidah besar seputar al-wasatiyah, seputar sikap moderat, tapi yang disebut dengan moderasi Islam. Kalau kita pahami ayat ini dengan baik, kita tadabburi kandungannya, maka akan tertanam pada diri kita semua kaidah-kaidah penting, standar utama bagi siapa yang ingin berada di atas al-wasatiyah wal i'tidal, di atas sikap pertengahan dan sikap keadilan, keseimbangan. Di ayat dikatakan wa kadzalika ja'alnakum, demikianlah kami jadikan kalian. Ja'ala itu dalam bahasa Arab kadang diartikan menjadikan, kadang diartikan menciptakan, kadang diartikan mengadakan, kadang diartikan ditakdirkan. Iya. Karena kata ja'ala dalam bahasa Arab, ini maaf ya, agak berat sedikit ya. Tapi saya perlu jelaskan supaya seorang itu paham makna dari ayat ini. Karena ayat ini banyak dipakai oleh orang-orang yang berbicara tentang sikap moderat, tapi kadang tidak paham makna ayat. Padahal ayat ini pada kandungannya itu prinsip dasar yang menguraikan makna al-wasatiyah wal i'tidal. Jadi ja'ala wa kadzalika ja'alnakum, ja'ala itu ada dua makna. Makna yang pertama al-ja'al tes. Tes. Baik. Dari kata ja'ala itu ada dua makna. Yang pertama ja'al kauni qadari, dan yang kedua ja'al dini syar'i. Dia punya dua makna. Kauni qadari, kauniyun qadariyun, dan makna yang kedua diniyun syar'iyun. Ja'ala ini salah satu dari 14 kalimat yang terbagi dua maknanya. Ada makna kauniyah qadariyah dan ada makna diniyah syar'iyah. Iya. Gimana? Bingung atau paham ya? Agak bingung sedikit ya? Ya. Jadi memang subhanallah ya, ilmu agama itu Allah berfirman kepada nabinya, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Kami akan memberikan kepada engkau Nabi Muhammad ucapan yang berat. Bobotnya itu, kandungannya itu luar biasa. Tanda kebesaran Allah, firman Allah. Karena itu banyak dari kandungan ayat-ayat sangat dalam kandungannya. Cuman sebenarnya kalau dipahami dengan
seksama, itu akan tampak keindahan agama ini. Jadi kalau diartikan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian, kalau diartikan sebagai kauniyah qadariyah, ketentuan dan takdir Allah, maka makna ayat demikianlah kami sudah tetapkan kalian wahai umat Islam, sudah merupakan ketentuan Allah yang tidak berubah. Kalian itu adalah umat yang pertengahan. Kalian adalah umat yang pertengahan. Ini makna yang pertama. Jadi di atas makna ini, Islam itu seluruhnya adalah moderat, pertengahan. Dari ciri agama ini, dari simbol pokok agama ini, dari karakteristik agama ini, dia adalah agama yang pertengahan. Jadi jangan ada yang memasukkan ke dalam syariat sesuatu, oh ini syariat Allah ini kurang pertengahan, kita modif sedikit supaya dia jadi pertengahan. Nah, itu salah memahami syariat, salah memahami agama Allah. Karena agama Allah ini semua ketentuannya itu pertengahan. Itulah makna kauni qadari. Allah sudah tentukan hal itu. Sudah Allah takdirkan bahwa agama ini adalah agama yang pertengahan. Agama yang pertengahan. Itu adalah sifat agama. Karakteristiknya. Isi dari agama itu. Semuanya adalah pertengahan. Yang kedua, di atas makna ja'ala bermakna diniyun syar'iyun, maka makna dari ayat, demikianlah kami syariatkan untuk kalian agama yang pertengahan. Artinya, siapa yang belajar agama ini dengan baik dan benar, dia mengamalkan agama ini, pasti dia akan menjadi orang yang pertengahan. Pasti dia akan menjadi orang yang moderat. Orang yang menjadi moderat. Jadi itu makna yang kedua dari ayat. Wa kadzalika ja'alnakum. Demikianlah kami jadikan kalian. Artinya kami syariatkan untuk kalian dari agama. Kalau kalian berpegang dengannya, kalian akan menjadi umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan. Ini dua makna dari ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Suatu umat yang pertengahan. Umat itu artinya sekelompok manusia. Sekelompok manusia yang merupakan pengikut para nabi dan para rasul. Itu yang disebut dengan umat. Dan Islam ini, umat Islam ini adalah umat. Sebagaimana telah berlalu di atas muka bumi ini umat-umat sebelum umat Islam. Kita ini umat Islam adalah umat yang ke-70 di atas muka bumi. Umat yang ke-70. Dan itu telah syah di dalam Musnad Imam Ahmad dari jalur Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna 70 ummah, antum afdaluha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian wahai umat Islam menggenapkan 70 umat. Kalian adalah umat yang paling afdalnya dan umat yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu keberadaan umat Islam sebagai suatu umat. Kemudian dikatakan wasata, umat pertengahan. Ini kata wasatan ini di penafsiran para ulama ahli tafsir disebutkan oleh Al-Mawardi rahimahullah dari ulama Syafi'iyah. Ada 3 makna untuk wasata. Makna yang pertama, wasatan bermakna
khiyaran. Bermakna khiyaran adalah umat yang terbaiknya. Bermakna yang terbaik. Itu makna khiyaran. Ya. Kemudian yang kedua, wasatan itu artinya sesuatu yang berada paling tengah antara perkara-perkara. Itu sudah bahasa Indonesia kita ya. Di sebagian perlombaan itu, di permainan, itu penengahnya disebut dengan nama apa? Wasit. Disebut dengan nama wasit. Wasit ini karena dia menengahi antara dua kelompok yang apa namanya? Yang sedang bermain, yang sedang bersaing, maka dia disebut wasit. Wasit itu artinya penengah. Iya. Penengah. Karena umat Islam ini mereka memang berada di tengah antara yang ekstrim dan yang menyepelekan, antara yang berlebihan dan yang menelantarkan. Di antara dua kutub ekstrim dia berada di pertengahan. Kemudian makna yang ketiga, wasatan dikatakan oleh Al-Mawardi, maknanya adalah al-adl, keadilan. Iya. Keadilan. Keadilan itu adalah yang berada di tengah, tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Dia yang berada di pertengah. Dan ini penafsiran wasatan bermakna adalan itu datang dari penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Sebagaimana di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi tiga makna yang disebut oleh Imam Al-Mawardi ini tiga makna yang berputar di atasnya ucapan para ulama ahli tafsir. Ucapan para ulama ahli tafsir. Perhatikan ya, saya terangkan ayat itu dari bahasa ulama ahli tafsir. Karena tidak halal bagi siapapun berbicara tentang ayat Al-Quran, dia bahasakan dari dirinya sendiri. Al-Quran ini ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan kepada para sahabatnya. Para sahabat belajar kepada para tabi'in, belajar dari para sahabat. Sampai kata Mujahid, tidak ada satu ayat pun kecuali saya sudah tanyakan maknanya kepada Ibnu Abbas. Karena itu siapa yang berbicara tentang ayat Al-Quran tanpa penafsiran dari para as-salaf, itu artinya dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka di dalam menafsirkan dari ayat-ayat itu dibawakan dari ucapan ulama ahli tafsir agar supaya dimaklumi bahwa ini adalah pemahaman dari ayat terwarisi dari masa ke masa. Jadi itu makna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Saya lanjutkan dulu ayatnya. Ada kelanjutan ayatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi-saksi terhadap manusia. Ini ayat dibawakan oleh Ibnul Qayyim di dalam Ilamul Muwaqqi'in dan dibawakan oleh banyak ulama sebagai dalil tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka ini yang langsung ditunjuk, kalian kami jadikan umat pertengahan. Kalian, siapa yang hidup waktu itu? Kalian itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalianlah kami jadikan umat pertengahan, supaya kalian menjadi saksi terhadap umat-umat, terhadap manusia pada hari kiamat. Iya. Karena itu sikap moderat kalau tidak dibangun di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya, itu jauh dari penamaan moderasi Islam. Dan itu tidak terkait dengan moderasi Islam. Ya, moderat itu lihat bagaimana cara para sahabat bersikap
bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka menilai. Dan para sahabat itu telah mempelajari segala hal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perkara pun dari perkara agama kecuali mereka telah terima langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mereka adalah orang-orang yang terdidik langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabatnya, apa yang mereka lakukan dan petunjuk serta sunnah mereka itu adalah hujjah. Adalah hujjah, argumentasi yang diterima dan dijalankan di tengah umat Islam. Karena itu dikatakan litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi terhadap manusia. Supaya kalian menjadi saksi terhadap manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan menjadi saksi terhadap kalian. Iya. Menjadi saksi terhadap kalian. Di hari kiamat itu orang-orang yang beriman itu akan ditolong, dikuatkan. Para nabi dan para rasul akan ditampakkan kebenarannya. Pengikut para nabi dari seluruh pengikut para nabi, seluruh umat akan ditampakkan kebenaran mereka. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan menolong orang-orang yang beriman. Para rasul dan orang-orang beriman yang mengikutinya semuanya akan ditolong. Pada hari ketika saksi-saksi berdiri mempersaksikan. Nah, disitulah umat Islam mempersaksikan umat-umat lainnya. Oh, ini mereka benar, pengikut para nabi dan para rasul. Mereka begini dan begitu. Itu umat Islam yang mempersaksikan. Dan itu dari keutamaan umat ini. Dari keutamaan umat Islam ini. Baik. Karena itu dari penjelasan ringkas terkait dengan ayat tadi, kita sudah bisa memetik beberapa kaidah dasar seputar moderasi Islam. Kaidah dasar yang pertama, moderasi Islam itu dibangun di atas hal yang mencocoki syariat. Jadi kalau ingin moderat, harus ada dalil dari syariat yang menjelaskan tentang hal itu. Dan harus mencocoki syariat di dalam hal tersebut. Itu namanya moderat. Iya. Karena dimaklumi di dalam kehidupan ini, kalau seorang ingin berada di garis pertengahan, maka dia harus punya ilmu tentang sesuatu. Iya. Sekarang dia mengatakan dirinya penengah. Saya ingin menjadi penengah antara 4 orang. Maka 4 orang itu harus dihitung dulu. 1, 2, 3, 4. Harus dia tunjuk orangnya. Dia berada di tengah, baru bisa. Tapi kalau dia cuma berkata, saya mau menjadi penengah. Orangnya dia tidak tahu siapa. Tidak bisa dia jadi penengah. Sama di dalam ayat ketika kita diperintah berada di pertengahan. Iya. Orang yang beriman itu dikatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman itu kalau mereka berinfak, membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan. Tidak pula kikir. Tapi mereka berada di pertengahan. Ini sifat hamba-hamba Allah. Dalam membelanjakan harta saya, pertengahan. Bagaimana dia tahu sikap pertengahan di situ? Dia tidak berlebihan. Ya dia harus punya ilmu, pengetahuan. Dia tahu misalnya orang kebiasaannya, anggaplah di Maros ini ya. Satu orang itu UMR-nya berapa? Kebiasaan bulanannya itu, pengeluaran bulanannya berapa? Nah, itu diambil standar.
Nah, kalau dia lebih, itu berlebihan namanya. Kalau dia buang hartanya lebih dari itu berlebihan. Kalau dia kurang itu kikir. Jadi ini kan perlu pengetahuan. Iya, perlu pengetahuan. Sama dengan orang yang ingin bersikap pertengahan, berada di atas moderasi Islam, dia harus mengerti syariat. Harus mencocoki syariat. Harus mencocoki syariat. Barulah dia bisa berada di garis pertengahan. Iya. Dalam berdoa, Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru'an, dengan mengadukan segala perkaranya kepada Allah, berserah diri penuh kepada Allah. Wa khufyah, dengan suara yang lirih. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas dalam doa. Jadi doa saja ada orang yang melampaui batas, diingatkan. Jangan melampaui batas. Bagaimana berdoa yang pertengahan tidak melampaui batas? Itu perlu mencocoki syariat di dalam berdoa. Kita perlu belajar adab-adab dan etika di dalam berdoa. Fikih seputar doa. Supaya kita berada di pertengahan. Berada di sikap pertengahan. Iya. Jadi ini digariskan di dalam agama. Karena itu moderasi Islam, ya, simbol pokoknya, ciri utamanya adalah mencocoki syariat. Mencocoki syariat. Kemudian yang kedua, dari karakteristik dan ciri moderasi Islam itu adalah mencocoki akal sehat. Mencocoki akal sehat. Sebab kalau dia tidak mencocoki akal sehat, maka itu tidak masuk di dalam pembahasan agama. Agama ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman-Nya dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Pertengahan dalam makna yang terbaik, yang paling tengah, yang paling adil. Kemudian mereka menjadi saksi terhadap manusia. Maka dari seluruh sudut penerimaan mereka diterima. Dari dalilnya diterima, dari dalil syariatnya diterima, dari dalil akalnya juga diterima. Dari dalil akalnya juga diterima. Bahkan dari dalil fitrahnya juga diterima. Sebab sikap moderat itu tidak bertentangan dengan fitrah. Dan ini pembahasan yang ketiga. Ciri yang ketiga, tidak bertentangan dengan fitrah. Karena agama ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mencocoki fitrah manusia. Mencocoki fitrah manusia. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Itu adalah fitrah yang Allah jadikan manusia di atasnya. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Itulah agama Allah yang lurus. Jadi agama yang lurus itu dia mencocoki fitrah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Tidak ada satu anak pun yang lahir di atas muka bumi ini kecuali dia dilahirkan di atas fitrahnya. Maka asal fitrahnya adalah keislaman. Itu sikap pertengahan. Yang mengeluarkan dari fitrah itu siapa? Kedua orang tuanya. Orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Keluar dari fitrahnya. Tapi asalnya ketika dia lahir, dia di atas fitrah. Dan ini juga telah ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits ilahi,
Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum asyayatin." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu sebagai orang-orang yang hanif, berada di garis pertengahan, selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Kemudian di atas fitrah mereka ini, mereka pun setelah itu disesatkan oleh syaitan. Jadi asalnya mereka di atas fitrahnya, di atas keislaman, di atas agama yang lurus. Itu fitrah. Karena itu sikap moderat itu tidak bertentangan dengan akal sehat dan tidak bertentangan pula dengan fitrah. Tidak bertentangan dengan fitrah. Kemudian dari karakteristik pokok dari sikap moderat itu lepas dari hawa nafsu. Tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Iya. Karena memang dasarnya adalah syariat. Allah yang menentukan kadarnya. Allah yang menetapkan syariatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah jadikan kalian. Sudah selesai aturan-aturannya. Tidak ada di situ mana mengikuti hawa nafsu. Iya. Allah berfirman kepada nabinya tentang nabinya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Orang yang masuk dalam agama itu artinya dia berlepas diri dari hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak menjawab agama yang kau bawa wahai Nabi Muhammad, tidak masuk ke dalam Islam, maka ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi jadikan manusia cuma dua golongan. Golongan mengikuti agama di atas syariat dan golongan pengikut hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara. Ikutilah syariat itu. Ini agama, jalannya lurus. Kita cuma mengikutinya saja. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Iya. Karena itu tidak benar ya. Oh, moderat itu gampang. Moderat itu Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak bertanya kepada kamu 5 tambah 5 berapa. Tapi Tuhan bertanya kepada kamu berapa tambah berapa, hasilnya 10. Kamu mau jawab 3 tambah 7 boleh, mau menjawab 4 tambah 6 boleh, 5 tambah 5 boleh. Itu moderatnya orang liberal. Agama itu ingin sesuai dengan seleranya, hawa nafsunya. Dia kasih logika untuk orang sepintas lalu, logikanya bagus. Tapi logika itu bukan di situ tempatnya. Tidak benar logika yang seperti itu. Agama ini ada yang memang 5 tambah 5, harus 5 tambah 5. Ketentuan agama seperti itu. Ini kalau dikasih pembahasan warisan, ya mampus ini tadi orang yang berucap ini tadi. Warisan itu sudah diukur semua kadarnya, aturan-aturannya. Ada bagian-bagiannya. Yang sudah diterangkan bagiannya itu disebut sebagai ahli ta'sib. Iya. Itu yang dikasih pembagian. Tapi itu semuanya sudah ada aturan cara mewariskannya, cara membaginya. Itu hitungannya sudah jelas. Ketentuan syariat. Fariidatan minallah. Kewajiban. Fariidah dari Allah. Ingin dia rubah ketentuan yang seperti ini. Dengan logika dia. Kamu tidak ditanya berapa tambah berapa. Yang penting hasilnya 10. Jadi agama ini ada yang sudah ditentukan. Harus 5 tambah 5, 4 tambah 6. Itu ada yang ditentukan. Ada yang memang cuma diminta angka. 10 silahkan cari berapa tambah berapa. Yang penting 10. Ada yang seperti itu. Iya. Dan ada yang diberi keluasan. Ada yang malah 1 tambah 1 kadang hasilnya 2. Kadang 1 tambah 1 kadang hasilnya 3. Itu ada di pembahasan agama. Rinciannya bagaimana? Belajar. Ya. Kalau mau tahu cara ngitungnya belajar. Nah, kalau sekarang saya
Ditanya, Ustadz bagaimana kok bisa 1 tambah 1 jadi 3? Ya belajar dulu makanya. Saya sekarang sulit ngajari kamu karena kamu tidak bisa memahami itu. Ya. Ada orang yang kadang dia beramal dengan amalan yang sama. Ini duduk sama, sana duduk sama. Kita hadir di majelis ilmu ini. Semuanya sama di sini, duduk di majelis. Pahalanya di sisi Allah sama? Belum tentu sama. Tergantung niatnya. Tergantung apa alasannya dia duduk di majelis ini. Apa maksudnya? Bagaimana kadar perhatiannya? Bagaimana kadar pengagungannya terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits yang dibacakan? Itu semuanya membedakan. Membedakan. Jelas ya? Jadi maksudnya moderasi Islam itu tidak perlu kepada hawa nafsu. Iya. Tidak perlu kepada hawa nafsu. Tapi dia hanya perlu bagaimana kita mencocoki syariat. Mencocoki agama. Dengan itu akan terlahir sikap moderat. Kemudian yang kelima dari sifat pokok dan ciri utama moderasi Islam itu adalah keadilan, keseimbangan. Karena agama ini dibangun di atas keadilan, bukan kezaliman. Keadilan itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu yang disebut dengan keadilan. Ingat ya, beda antara keadilan dan kesamaan. Sekarang ini banyak orang yang pakai bahasa, oh keadilan itu semuanya harus sama. Ya. Ini bahasa tidak masuk akal. Katanya moderat, tapi tidak masuk akal. Ya. Komplain anak SD, dikasih belanja oleh bapaknya cuma 1.000 perak saja. Kakaknya yang kuliah dikasih 20.000 tiap kali ke sekolah. Yang SD ini komplain, masa cuma saya dikasih 1.000 saja? Ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Dipakai bahasanya orang yang liberal tadi itu. Katanya moderat itu harus sama. Itu tidak masuk akal. Anak SD dikasih uang sama dengan anak kuliah. Nggak ada orang yang berakal berpikir seperti itu. Anak SD itu keperluannya sedikit. Yang kuliah keperluannya banyak. Diberi lebih itu wajar, biasa. Dalam nafkah juga orang tua itu dianggap berlaku adil namanya. Sebab dia memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kadar keperluan. Itu nggak ada masalah. Oh harus moderat, sama. Laki-laki harus sama pembagiannya dengan perempuan. Nah, itu baru adil. Ya. Di warisan itu Allah jadikan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan, laki-laki. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah berwasiat kepada kalian, pada anak-anak kalian. Ini wasiat dari Allah. Tempat lain dikatakan yuftikum, Allah memberi fatwa kepada kalian. Di sela-sela pembahasan dikatakan faridatan minallah, kewajiban dari Allah. Ini bukan main-main ya. Allah langsung yang menegaskan hukum-hukum ini. Anak laki-laki itu dapat 2 kali dari bagian perempuan. Dan itu keadilan namanya. Sebab anak laki-laki dia menikah, dia perlu biaya. Anak perempuan biasanya dia dilamar. Dia tidak perlu biaya untuk menikah. Dia dilamar. Jadi itu ada sudut keadilan. Kalau diperiksa dari pembagian-pembagian syariat itu. Karena itu moderat Islam dari karakteristik pokoknya adalah al-adl. Dan itu penafsiran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau tafsirkan ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, beliau katakan adlan, umat yang adil. Umat yang adil. Karena itu umat Islam ini dia selalu berada di atas sikap pertengahan, di atas keadilan dalam segala hal.
di pembahasan akidah, di pembahasan ibadah, di pembahasan muamalah, di pembahasan pernikahan, di pembahasan peradilan, di pembahasan tentang hudud, hukum-hukum, di pembahasan politik syar'i, di pembahasan tata negara. Itu semuanya dibangun di atas dasar keadilan. Di atas dasar keadilan. Oh, kenapa kalau orang berbuat bid'ah di dalam Islam itu sepakat para ulama untuk memboikot seluruh pelaku bid'ah? Sedangkan kalau penguasa berbuat kezaliman, menumpahkan darah, kita diperintah untuk bersabar. Kita diperintah untuk bersabar. Ini katanya tidak adil. Tidak adil di pikirannya yang rusak. Ya. Tapi kalau di pikiran orang yang mengerti agama, bid'ah ini menyentuh hak Allah dan hak Rasulnya. Ini agama Allah yang diotak-atik. Agama Allah yang dia rubah. Lancang dia, dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Agama tidak seperti itu. Kita setting sedikit begini. Kita tambah sedikit begini. Itu kan bid'ah seperti itu. Iya. Makanya sepakat para ulama tentang wajibnya untuk memboikot ahlul bid'ah. Dari sudut itu. Tapi terhadap pemerintah yang zalim, kezaliman itu terkait dengan dosa, maksiat. Dia lakukan pada dirinya. Dan keberadaan dia sebagai pemimpin, itu ada sudut baiknya untuk manusia. Ada sudut baiknya untuk manusia. Sebab dengan keberadaan pemimpin itu tetap terjaga kebersamaan. Tetap terjaga kebersamaan. Karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, dan ini diriwayatkan di buku-buku akidah dari Imam Malik rahimahullah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di beberapa tempat dari sejumlah as-salaf. Mereka berkata 60 tahun dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim dan semena-mena, itu lebih baik daripada 1 hari tanpa penguasa. Iya. Ini cara berpikir wasatiyah namanya. Moderasi Islam. Sebab kalau dia mengikuti hawa nafsunya, yang dia pikir dunia, itu pasti dunia. Karena itu tidak ada yang melakukan demo-demo. Tidak ada yang melakukan aksi membangkang kepada pemerintah. Tidak ada yang melakukan aksi pemberontakan kepada pemerintah dan dia hendaki di dalamnya akhirat. Itu omong kosong. Pasti dunia di belakangnya. Dia mencari dunia. Yang satu berkata, oh ini hak saya mengambil hak saya. Oh ini enggak layak, saya lebih cocok untuk berkuasa. Ini enggak benar, ini yang saya harus turunkan, ganti yang lain. Ya. Itu urusan dunia. Tapi kalau dia berbicara agama, ini penguasa ada baiknya untuk manusia. Walaupun dia zalim di sudut ini, kezalimannya untuk dirinya sendiri. Tapi kebersamaan kaum muslimin dijaga. Kalau posisinya diganggu gugat akan terjadi pertumpahan darah. Banyak orang yang menjadi korban. Itu cara berpikir orang yang beragama. Orang yang mendahagi akhirat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah itu di 3 generasi pemerintah dizalimi. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata, "Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya memiliki doa yang dikabulkan, doa ini hanya saya peruntukkan untuk pemerintah, untuk kebaikan pemerintah. Itu baru orang yang tulus, orang yang ikhlas. Itu orang yang beragama. Dan itu bukan ucapan Imam Ahmad saya. Itu dinukil oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Dan beliau katakan, saya menjumpai lebih dari 1000 orang guru. Semuanya berucap hal yang sama. Salah satunya berwasiat supaya mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk pemerintah. Ya. Bukan sebagian manusia ya yang kurang paham akidah. Oh enggak apa-apa kalau pemerintahnya zalim, boleh didoakan kejelekan. Ada pembagiannya lagi. Kalau pemerintahan besar,
Itu tidak boleh. Kalau pemerintahan kecil tidak apa-apa didoakan. Ini kaidah-kaidah berasal dari kantongnya sendiri. Dan diucapkan oleh para ulama as-salaf. Jadi maksudnya keluar dari aturan-aturan agama seperti ini. Jelas itu akan melahirkan ketimpangan. Ini pokok-pokok terang. Dan ini sikap pertengahan. Sikap moderat di dalam beragama. Di atasnya para ulama dari masa ke masa. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Maka ciri utama dari moderasi Islam itu adalah keadilan. Adalah keadilan. Kemudian yang ke-6. Dari ayat ketika dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasatan litakunu syuhada. Ini 3 sudut pendalilan ya. Untuk kaidah yang saya akan bicarakan ini. Dari kata yang pertama dari sudut wa kadzalika ja'alnakum. Demikianlah kami jadikan kalian. Kami syariatkan sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan 3 makna tadi kita sebutkan dalam penafsiran para ulama. Yang terbaik bisa pertengahan bermakna yang terbaik, bisa pertengahan yang berada paling tengah antara 2 sudut, dan bisa pertengahan bermakna yang paling adilnya. Yang paling adilnya. Iya. Kemudian litakunu syuhada, supaya kalian menjadi saksi terhadap manusia. Ini melahirkan sebuah kaidah besar. Dan ini kaidah ini akan tampak dengan sangat jelas kalau kita masuk di dalam pembahasan ilmu usul fikih. Dan ilmu kaidah-kaidah fikih. Dan ilmu seputar maqasidus syariah. Wasatiyah itu selalu menjaga maksud pensyariatan. Dia selalu memelihara dari kandungan-kandungan pokok pensyariatan. Sebab syariat itu adanya untuk mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakan maslahat. Dan syariat itu ada kadang untuk menghilangkan mafsadat, kalau tidak bisa dihilangkan dikurangi, diringankan terhadap manusia. Itu pokok pensyariatan. Karena itu dari hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bersifat daruriyat, ada yang bersifat hajiyat, dan ada yang bersifat tahsiniyat. Ada 3 sifat. Ada yang bersifat daruriyat, perkara aksioma, dijaga di dalam syariat. Dijaga di dalam syariat. Karena itu seluruh konteks pensyariatan itu pasti menjaga daruriyat terkait dengan 5 perkara. Penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, kemudian penjagaan terhadap kehormatan, dan penjagaan terhadap harta. Ini 5 dijaga. Iya. Jadi pensyariatan kalau kita baca pembahasan agama apapun, itu menjaga 5 hal ini. Ini namanya daruriyat. Ada namanya hajiyat. Perkara yang penting dalam kehidupan. Kita tidak bisa terhindar darinya. Berat kalau kita kehilangan hal tersebut. Itu disebut dengan hajiyat. Dan ada namanya tahsiniyat. Hal-hal yang merupakan pelengkap, penyempurna. Dan ini dipelihara di dalam beragama. Karena itu kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, bersikap itu kita harus menjaga kadar kemampuan kita. Dan bersikap itu juga kadang melihat dari sudut kemungkinan fasilitas yang tersiap untuknya. Iya. Makanya Nabi SAW itu ada hal-hal yang beliau cuma diizinkan ketika di fase Madinah saja. Ketika di Mekah tidak diizinkan untuk beliau hal itu. Seperti misalnya berjihad dengan tangan, berjihad dengan pedang. Itu dilarang ketika berada di Mekah. Tapi disyariatkan di mana?
di Madinah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penjagaan terhadap syariat. Padahal jihad itu adalah syariat Allah yang mulia berlaku sampai hari kiamat. Tapi dia adalah wasilah untuk menuju kepada sebuah puncak. Wasilah ini dipakai kalau dia bermanfaat. Kapan tidak bermanfaat, maka itu tidak dipakai. Tidak dipakai. Sampai di hari kiamat juga seperti itu. Jangan menganggap, oh kalau gitu sekarang kita harus jihad selalu mengangkat pedang. Iya. Pemerintah saat ini semuanya berdosa karena tidak ada yang berjihad. Nah, itu pemikiran orang-orang yang ekstrim. Keliru di dalam memahami. Sebab syariat itu kadang diukur pada sudut kemampuan dan kemungkinan fasilitas yang dimiliki. Ada sudut hal tersebut. Iya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa pemerintah itu pada segala keputusannya, segala hal yang diambil harus diumumkan kepada masyarakatnya. Orang-orang harus tahu. Ini dari mana dia punya kaidah seperti itu? Dia saja di dalam rumahnya, mengatur rumahnya, tidak mungkin seluruh kegiatannya di rumah diumumkan kepada orang-orang di luar. Jangan ke orang-orang di luar, kepada keluarganya saja. Tidak mungkin seluruh hal yang dia lakukan secara pribadi, dia sampaikan kepada orang yang di rumahnya. Sama di dalam pengaturan negara. Ada namanya rahasia-rahasia negara. Itu tidak mungkin dibeberkan semua rahasia negara. Ya. Dan itu diatur di dalam buku-buku seputar politik Islam. Dalam beragama. Karena itu sebagian orang sekarang membahasakan moderat. Kita harus moderat. Ya. Moderat artinya boleh untuk mengganggu dari wewenang pemerintah. Itu tidak dibenarkan. Itu bukan sikap moderat namanya. Tapi itu adalah sikap yang membahayakan. Itu yang merusak dan memecah belah. Baik. Kemudian dari sini juga ketika para ulama mengatakan bahwa moderasi Islam itu harus mengukur maksud pensyariatan, ya, kadang agama itu melihat kondisi orang per orang dan kondisi manusia. Kondisi orang per orang dan kondisi manusia. Kadang ada sebagian masalah diberi fatwa kepada satu orang cocok. Tapi kadang diberikan kepada orang lain secara umum itu tidak cocok. Ya. Saya misalnya bercerita tentang ibadah para ulama as-salaf yang luar biasa ibadahnya. Yang kadang sebagian orang dari mereka ada yang sholat malam, setiap malam baca 30 juz. Ya. Ini saya cerita umum ya. Kadang ada sisi negatifnya pada sebagian orang. Wah saya ini memang susah untuk berbuat baik kalau kayak gitu. Akhirnya kayak memutus semangat dia. Jelas ya? Jadi cerita ini untuk sebagian orang kadang tidak cocok. Tapi orang yang sudah mulai ibadah, sudah mulai dia baca sholat malam misalnya, mulai rajin, baca 1 juz, ingin kita beri motivasi, kita kasih kisah itu baru cocok. Itu moderat namanya. Ya. Kadang di sebagian tempat manusia diberi dengan suatu pendekatan. Tapi di tempat lain pendekatan itu tidak cocok. Cocoknya pakai pendekatan yang lain. Itu moderat namanya. Sebab ini dia menjaga sendi-sendi agama. Menjaga maksud pensyariatan. Karena syariat ini adalah datang untuk memudahkan. Bukan untuk mempersulit. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan kalian mempersulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira. Dan jangan kalian membuat orang lari. Dan syariat ini juga tidak menginginkan hal yang berat bagi pemeluknya. Wa ma ja'ala alaikum ma yuridu Allahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesusahan atas kalian. Dan Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar.
Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Menjadilah kaidah-kaidah besar di dalam pembahasan agama. La darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Ya, ini semua dari karakteristik dan ciri bagaimana moderasi Islam itu. Kemudian berikutnya ayat pertama ya di surah Al-Baqarah. Ayat yang kedua di surah Al-A'raf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi ini diperbaiki. Ini ayat jelas menunjukkan kepada kita bagaimana moderasi Islam itu. Kita dilarang berbuat kerusakan karena bumi ini sudah diperbaiki. Bumi ini sudah bagus. Sudah baik untuk kita. Jangan berbuat kerusakan. Apa makna ayat? Di antara mana ayat kata para ulama? Bumi ini Allah telah perbaiki dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Dengan diturunkannya syariat dan agama. Sudah ada aturan. Maka jangan kalian berbuat kerusakan dengan bentuk keluar dari jalannya para nabi dan para rasul. Keluar dari tuntunan agama. Karena itu saya kembali menekankan dan menegaskan bahwa moderasi Islam itu adalah suatu hal yang harus selalu mencocoki syariat. Selalu mencocoki syariat, selalu mencocoki fitrah, mencocoki akal sehat. Dan dia adalah selalu bersikap adil dan pertengahan. Bukan mengikuti hawa nafsu. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud. Allah berfirman kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang-orang yang bertobat bersamamu. Iya. Jadi dalam ayat ini penegasan tentang wasatiyah itu. Moderasi Islam. Bahwa moderasi Islam itu dibangun di atas dua kaidah. Moderasi Islam dibangun di atas dua kaidah. Kaidah yang pertama, istiqamah di atas agama. Ya. Jadi kalau dia cerita, waduh kamu moderat sedikit lah. Jangan terlalu ekstrim. Orang yang berkata ini moderat sedikit, jangan terlalu ekstrim. Dangkal pemahaman agamanya. Atau tidak belajar agama. Maka pahamilah, itu bukan moderasi yang dia maksud. Itu sesuatu sesuai dengan seleranya. Sebab kalau dia berbicara tentang agama itu yang disebut dengan moderat adalah istiqamah di atas perintah Allah. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Wa man taba ma'aka. Demikian pula semua orang yang bertobat bersamamu. Semua umat Islam yang masuk ke dalam Islam bertobat kepada Allah, semuanya harus istiqamah sebagaimana diperintah. Itu rukun pertama dari sikap moderat di dalam ayat ini. Dan rukun yang kedua, moderasi Islam itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh pula menyepelekan. Tidak boleh ada ekstrim, tidak boleh pula ada sikap menggampangkan, menyepelekan. Iya. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, kata beliau SAW, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum al-ghulu fid din." Hati-hati kalian dari sikap ekstrim. Sebab yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap ekstrim mereka dalam beragama. Nabi SAW juga bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ahadun fid din illa ghalabah." Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seorang itu ekstrim dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan. Dia akan terkalahkan. Maka sikap moderat itu istiqamah di atas perintah, tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan.
Iya. Ya kalau ada yang berkata moderat itu artinya kita gampangkan perkara. Ini haram. Wah, jangan terlalu ekstrim lah. Moderat sedikit. Anggap saja itu mubah. Nah, itu tidak benar ya. Nggak ada moderasi Islam seperti itu. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu tidak mungkin. Ya. Ini kalian ahli sunnah ini terlalu ekstrim kepada pemerintah. Pemerintah berbuat zalim, kalian bilang harus sabar. Pemerintah melakukan kesalahan begini dan begini, kalian bilang didoakan kebaikan. Kalian ini terlalu ekstrim terhadap pemerintah. Moderat sedikit. Bagaimana cara moderat? Ya sekali-sekali ikut demo lah sama kita. Ya. Nah, itu lihat ya gaya berpikir sebagian manusia. Itu tidak benar. Ini prinsip agama. Ketentuan syariat. Ketentuan syariat. Kita akan ditanya di depan Allah. Bahkan Nabi SAW akan menanyai kita tentang hal itu. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang kezaliman sebagian penguasa di masanya, maka beliau berkata kepada manusia yang bertanya itu, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Hakadha sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah kalian sampai kalian menjumpai saya di telaga. Demikian saya mendengar dari Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang memerintahkannya. Sebab bersabar itu sikap moderat namanya. Karena kita berpikir panjang. Sesuai dengan kemaslahatan. Iya. Baik. Jadi ini sebagian pembahasannya akan tampak sekali bagaimana sikap-sikap moderat di dalam beragama. Dari 3 ayat yang kita bacakan tadi. Kalau kita sudah tahu pondasi-pondasi ini, kita masuk di dalam pembahasan ilmu hadits, kita hidup di dalamnya, kita hidup dalam ilmu-ilmunya, kita membaca buku-bukunya, maka itu pasti dipastikan orang yang masuk di dalam lingkaran para ulama ahli hadits, sibuk dengan hadits, itu akan menyandang sikap pertengahan, akan seimbang di dalam beragama, akan jernih cara berfikirnya. Sebab memang komitmen dari ilmunya melatih untuk hal yang seperti itu. Melatih untuk hal seperti itu. Iya. Dan di sini kita tidak terlalu banyak waktu ya untuk menguraikan. Tapi saya jelaskan beberapa perkara terkait dengan ilmu hadits. Di dalam definisi hadits yang diterima, hadits yang sahih, Ibnu Hajar rahimahullahu taala di Nukhbatil Fikr berkata, wa khabarul ahad binaqli adilin tamid dhabti muttasilis sanadi ghairi muallalin wala syaddin wa sahihu lidati. Kata beliau, hadits ahad kalau dia dinukil oleh seorang rawi yang adil, seorang rawi yang adil, satu, tamid dhabt, sempurna dhabatnya. Dhabt ini kemampuannya di dalam menguasai riwayat, apakah dari sudut hafalan atau dari sudut tulisan. Kemudian yang ketiga, muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Kemudian yang keempat, ghairu muallal, haditsnya bukan hadits yang ada illah di dalamnya, bukan mengandung cacat. Wala syadzin, dan bukan hadits yang syadz. Bukan hadits yang syadz. Jadi kalau terpenuhi 5 syarat ini, maka itu disebut sebagai hadits yang sahih lidatihi. Jadi tadi saya sebutkan hadits sahih ada berapa ketentuannya? Ada 5. Pertama, rawinya seorang yang adil. Apa artinya seorang rawi yang adil? Tapi sebelum saya nyambung ke sana, saya ingin terangkan dulu sudut kebersambungan moderasi Islam dengan pembahasan ilmu hadits. Di dalam sebuah hadits
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis dikuatkan oleh sejumlah ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wila al-jahilin." Sesungguhnya ilmu agama ini akan disandang, akan dibawa, dipikul pada setiap generasi oleh orang-orang adilnya. Nah, ini orang-orang moderat. Inilah yang menyandang ilmu agama. Orang yang adil, terpilihnya, terbaiknya. Dia menyandang ilmu agama. Bagaimana sifat mereka? Satu, yamfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menjaga agama ini dari penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang ekstrim. Itu tugasnya orang yang beragama. Ada orang yang ekstrim, merubah-rubah syariat, maka mereka yang berdiri membela agama, membersihkan agama dari orang-orang yang seperti itu, dari penyelewengan-penyelewengan mereka. Yang kedua, wantihalal mubtilin, dan mereka juga menjaga agama dari jalannya ahlul batil, orang-orang yang berbuat kebatilan. Kemudian tugas mereka yang ketiga, orang-orang yang adil moderat ini, adalah mereka menjaga agama dari takwil, penafsiran-penafsiran keliru dari orang-orang yang jahil. Sebab kejahilan ini sumber petaka. Kejahilan. Karena kejahilannya dia memusuhi ilmu. Karena kejahilannya dia berbuat hal-hal yang bisa merusak manusia, dia tidak menyadarinya. Maka orang yang menyandang ilmu lah yang memelihara agama dari penafsiran orang-orang jahil seperti itu. Baik. Jadi itu sifatnya para ulama ahli hadits. Uduluhum. Itu sifat mereka. Ciri mereka. Karena itu ketika disebutkan bahwa yang meriwayatkan hadits itu dia adalah seorang yang adil. Adil itu kata Ibnu Hajar adalah sebuah pembawaan yang mengantar seseorang ala mulazamati taqwa wal muru'ah, yang membuat dia bertakwa dan menjaga muru'ahnya. Kalau di bahasa Ibnu Salah, beliau bahasakan al-adil itu dia seorang muslim, balik, akil, berakal, dan dia selamat dari sebab kefasikan, as-salim min asbabil fiski wa khawarimil muru'ah. Dia selamat dari sebab kefasikan dan hal-hal yang menghilangkan muru'ah, menghilangkan wibawa. Jelas ya? Misalnya menghilangkan muru'ah, dia kencing di jalan raya misalnya. Ya. Nah, itu bukan adil ya yang seperti itu. Tapi yang adil itu dia seorang muslim, balik, akil, dia selamat dari kefasikan. Dan selamat juga dari sebab-sebab yang menghilangkan muru'ahnya. Ini rawi ini, untuk dia mengetahui adil atau tidak, itu ada cara-caranya. Ada cara menilainya, menimbangnya. Ya. Sebagaimana syarat yang kedua, dia adalah seorang yang dhabit, tamid dhabt, sempurna dhabtnya. Artinya dia, kalau dia punya hafalan, dia menghafal riwayatnya itu sangat kuat. Bagus dia menghafal riwayatnya. Nah, itu disebut tamud dhabt. Dia menghafal riwayat itu, dia mampu menghadirkan riwayatnya kapanpun dia kehendaki, dimanapun dia kehendaki. Nah, itu yang disebut tamud dhabt dari sudut hafalan. Bisa juga tidak dia hafal, tapi dia punya tulisan hadits itu terpercaya. Jadi dia punya buku, dia datang ke guru belajar, terima riwayat, gurunya mendikte hadits. Diambil penanya, dia tulis riwayatnya. Selesai guru itu membaca riwayatnya, maka dia datang lagi ke gurunya. Dia berkata, tadi saya tulis begini dan begini. Kata gurunya, ya semuanya benar. Kalau dia tidak lakukan itu, dia lihat ke kawan-kawannya yang senior atau orang yang terpercaya juga. Dia tanya, tadi riwayat ini begini-begini.
Dia pastikan, sudah yakin yang dia tulis benar. Akhirnya namanya bukunya terpercaya. Kalau sudah terpercaya yang dia tulis, bukunya ini dia pelihara. Tidak dia kasih ke sembarang orang. Tapi dia jaga. Jangan sampai dikasih orang ada yang masukkan hadits yang bukan hadits dia. Tapi dia jaga bukunya. Nah, ini orang yang sempurna babatnya namanya. Dan ini para ulama di dalam mengukur adalah dan babat ini, itu mereka subhanallah untuk melacak rawi itu terpercaya atau tidak, mereka melakukan hal-hal yang menunjukkan keseimbangan, keadilan dan penjagaan terhadap syariat. Penjagaan terhadap syariat. Iya. Dan ini ceritanya panjang ya. Karena ini kita masuk ke detailan tentang ilmu-ilmu seputar rawi. Iya. Kemudian di dalam menilai, jadi rawi itu secara umum dia diterima riwayatnya dikatakan adil dan dhabt apabila satu ada istifadhah. Sudah tersohor bahwa dia ini rawi yang bagus dan terpercaya. Satu. Terus yang kedua, dia dikuatkan, dita'dil, direkomendasi oleh sejumlah ulama ahli hadits yang terpercaya, yang mengetahui riwayat. Dan ini orang-orangnya dimaklumi. Ya, orang-orangnya dimaklumi. Karena para ulama yang menghafal rawi-rawi itu jumlahnya tidak banyak. Seperti misalnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abdurrahman bin Mahdi, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Ini semuanya dari ulama ahli hadits. Mereka kadang tahu si rawi ini dia punya hadits dari Nabi SAW jumlahnya sekian ratus. Riwayatnya yang benar sekian dan riwayatnya yang keliru sekian. Rawi ini dia punya riwayat begini dan begini. Dia satu kali duduk dengan rawi dia tahu semua riwayatnya. Nanti kali berikutnya dia ketemu rawi itu lagi, dia duduk lagi. Dia dengar riwayatnya. Ternyata riwayatnya tidak berubah dari apa yang dia hafal sebelumnya. Ini berarti rawinya hafal riwayatnya benar. Maka dia rekomendasi ini fulan thiqah, terpercaya. Nah, itu diterima dari ulama yang seperti itu. Karena memang mereka hidupnya seperti itu. Itu ada dari ulama ahli hadits. Tapi bersamaan dengan itu, tidak semua ucapan ulama ahli hadits itu langsung diterima. Tapi kadang dilihat, apalagi ketika terjadi ta'arud al-jarh wa ta'dil. Ada yang memuji, ada yang mencela. Maka ketika terjadi hal ini harus dipastikan ada kaidah-kaidah yang dipakai oleh para ulama. Misalnya kalau dia berasal dari seorang imam. Ibnu Ma'in misalnya berkata tentang Al-Ala bin Abdurrahman Al-Madani bahwa beliau adalah seorang rawi yang terpercaya, thiqah. Tapi di tempat lain beliau berkata dia ini dhaif, lemah. Yang mana yang diterima? Nah, itu ada ukuran keadilan di dalam menilai. Maka kita periksa ternyata ketika Ibnu Ma'in berkata lemah, di situ beliau ditanya di posisi diperbandingkan antara Al-Ala bin Abdurrahman dan Said Al-Makburi. Ditanyakan kepada Yahya bin Ma'in, yang mana yang lebih kuat? Yang mana yang lebih kuat? Said Al-Makburi atau Al-Ala? Kata beliau Said Al-Makburi thiqah, Ala dhaif. Maka nampak dari jawaban di sini bahwa di sini jawabannya pelemahan itu dari sudut perbandingan. Jadi kalau Al-Ala dibandingkan dengan Said Al-Makburi tidak ada apa-apanya Al-Ala. Al-Ala ini dihitung dhaif. Tapi di sudut yang lainnya dia sebenarnya rawi yang terpercaya. Karena itu haditsnya ada di Sahih Muslim. Walaupun tidak dipakai oleh Al-Bukhari, tapi dipakai oleh Imam Muslim dan dipakai oleh banyak dari ulama. Ya, paling sedikitnya haditsnya dihasankan, diterima. Nah, itu caranya. Kadang kalau berasal dari dua orang imam, nah itu kita harus merinci. Ada sebagian ulama yang kadang sebagian pembicaraannya itu dia agak ketat dalam menilai rawi, terlalu keras. Ada yang sebagian ulama pertengahan. Nah, itu di setiap tabaqat ada. Misalnya antara Syu'bah bin Al-Hajjaj dan Sufyan Ats-Tsauri. Syu'bah itu mutasyaddid. Beliau agak tegas. Sufyan Ats-Tsauri pertengahan. Di tabaqat berikutnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan dengan Abdurrahman bin Mahdi. Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu tegas. Ibn Mahdi
agak lembut. Di tabaqat bawahnya lagi ada Imamul Bukhari dan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim itu tegas, mutasyaddid beliau. Tapi kalau Al-Bukhari, beliau ini mu'tadil, pertengahan. Nah, ini kan ada bentuk menilai, menimbang ucapan para ulama. Sama ketika seorang rawi itu dihukumi sebagai, misalnya dia adalah orang yang melakukan tadlis. Tadlis itu tidak dikatakan setiap rawi yang melakukan tadlis menyamarkan riwayat ditolak riwayatnya. Karena dipakai oleh Al-Ala'i rahimahullah di dalam Jami'ut Tahsil, beliau membagi rawi-rawi mudallisin menjadi 5 tingkatan. Menjadi 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ada yang tadlisnya sedikit, jarang sekali. Ini tidak dipermasalahkan. Seperti Abu Nuaim Al-Asbahani, Sufyan Ats-Tsauri, ini tidak dipermasalahkan. Yang kedua, di tabaqat yang kedua ada tadlisnya tapi sedikit. Kalau yang pertama jarang, ini yang kedua sedikit. Ini seperti Sufyan ibnu Uyainah. Mereka para imam, dimaafkan. Karena itu riwayat-riwayatnya ada di Bukhari dan Muslim dipakai, enggak dipermasalahkan. Kemudian yang ketiga, ada yang tadlisnya banyak. Tapi silam pendapat para ulama, ini diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Kemudian yang ketiga, ada yang tadlis, yang keempat, tadlisnya disepakati oleh para ulama tidak diterima kecuali kalau dia pakai haddatsana atau sami'tu. Kata yang menunjukkan dia mendengar langsung dari guru. Dan tingkatan yang kelima, ini adalah rawi-rawi yang mengumpulkan antara tadlis dan kelemahan. Dia ada kelemahannya, tapi mudallis juga. Seperti Abdullah bin Lahiyah, Abu Janab Al-Kalbi, dan yang semisal dengannya. Iya. Jadi ini di dalam menilai pun para ulama beraneka ragam. Ada tingkatan di dalam menilai. Sama dengan kekuatan murid-murid rawi. Kadang seorang guru, dia punya murid bertingkat-tingkat. Misalnya seperti Qatada. Qatada muridnya di tingkatan pertama ada Said bin Abi Aruba, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Hisham ibnu Abdillahi Ad-Dastuwai. Terus ada tingkatan di bawahnya. Sama dengan Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah. Ini beliau punya murid-murid sampai Imam Muhammad bin Yahya Ad-Duhli punya buku judulnya Az-Zuhriyat. Tingkatan rawi-rawi yang meriwayatkan dari Az-Zuhri. Ya. Jadi ketika masuk di dalam hal tersebut, cara berpikir itu seimbang. Sebab orang itu tidak bisa dihukumi dengan satu hukum. Tapi harus dinilai sesuai dengan kadar kedekatannya kepada guru. Berapa lama dia berguru. Ya, kekuatan hafalannya, riwayatnya. Itu semuanya adalah bentuk penilaian. Ya. Kemudian di dalam ilmu hadits itu juga ada yang disebut dengan nama takhrij dan dirasatul asanid. Karena itu kata Ibnu Ma'in, kata Ibnu Al-Madini rahimahullahu taala, al-bab idza lam tujma' turuquh lam yatabayyan khata'u. Bab pembahasan itu kalau dikumpulkan pintu jalan jalur-jalur riwayatnya tidak akan tampak kekeliruan dari riwayat. Di sebuah riwayat itu kadang kalau mau dinilai ini riwayatnya lurus atau tidak, kita harus kumpulkan seluruh jalur riwayatnya baru kelihatan ini riwayat benar atau tidak. Iya. Dan ini pembahasan menunjukkannya bahwa para ulama ahli hadits itu betul-betul seimbang di dalam apa? Menilai, di dalam mengkritik, dan kelihatan bahwa mereka itu berbicara membela hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di atas agama, di atas ketakwaan, di atas wara. Di atas wara. Ya, dan ini dari mana-mana yang indah sekali kalau kita pelajari pembahasan ilmu hadits. Baik, waktunya sudah habis di sini ya. Dan saya ingatkan di sini bahwa ilmu ini seseorang itu apabila ingin lebih dekat kepada agamanya, dia ingin masuk ke dalam pembahasan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia banyak baca dari buku-buku hadits. Rajinlah baca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi Dawud At-Tayalisi, ya, Musnad Abi Ya'la, dan selainnya dari buku-buku hadits. Baca buku-buku itu. Lihat bagaimana hari-hari kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya. Lihat bagaimana ulama Islam itu hidup. Maka akan kelihatan Islam itu dengan detail. Kelihatan Islam itu secara kafah. Kelihatan Islam itu secara sempurna. Kalau orang bisa memahami seperti itu, barulah dia boleh berbicara tentang masalah moderasi Islam.
Supaya dia kenal, itu Islam yang sebenarnya. Jadi ketika dia berbicara moderasi Islam itu begini, itu artinya dia sudah membaca, dia sudah menguasai Islam itu dari segala hal. Sehingga dia bisa membahasakannya, dia bisa mendekatkannya kepada manusia. Yang dimaksud dengan moderasi Islam itu adalah begini dan begini. Tapi kalau seorang misalnya, dia sudah bahasa Arab juga pas-pasan, dalam ilmu syariatnya juga miskin, ya, belajar tafsir Al-Qur'annya, baca Al-Quran belum tentu khatam, tafsirnya apalagi. Setelah itu lancang berbicara tentang masalah-masalah agama, apalagi masalah-masalah terkait dengan banyak manusia, terkait dengan tata negara, terkait dengan darah manusia. Ini harusnya seorang itu bertakwa kepada Allah. Sebab setiap kalimat yang kita ucapkan terkait dengan agama, itu pasti kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas suatu hal yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, memudahkan kita di atas kebaikan, menguatkan kita semua di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua berdiri depan Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya dan sifatnya yang memudahkan kita hadir di majelis ini, sebagaimana Allah memudahkan kita duduk di sini dalam kebersamaan, dalam bingkai kebersamaan kita di dalam negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di akhirat kelak di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.